Mungkin perlu aku katakan lagi kepada kalian, untuk yang tidak mampu lagi, tinggal lebih lama di dalam hati seseorang. Karena bukankah manusia dinilai dari apa yang dia pilih? Maka mereka memilih pergi. Hidup dengan cara dan prinsipnya mereka sendiri. Cinta itu satu, apakah kamu belum banyak belajar? Dan jika kamu tidak juga menentukan sebuah pilihan, biarkan saja dia yang memutuskan. Dia pergi dari hatimu, namun bukan dari hidupmu. Karena apa yang sudah terjadi tidak mampu dia tarik kembali, dan dia menyadari dia pernah menjadi bagian dari hidupmu dan akan tetap menjadi bagian dari hidupmu. Hanya saja sekarang dia mungkin hanya akan ada di masa lalu. Baik-baiklah dengan hidupmu dan jadikan dia sebagai pelajaran terbaik agar kamu tidak lagi menjadi orang yang munafik. Bicara soal prioritas dalam hubungan asmara itu sangat penting. Tentunya hal ini membuat pasangan kalian merasa dihargai dan merasa dicintai ya. Selain itu, prioritas dalam hubungan itu dapat mencakup kebutuhan, harapan maupun tujuan serta fokus utama dalam sebuah hubungan yang baik. Setiap pasangan tentu memiliki kesibukan yang berbeda, dan beberapa kesibukan inilah yang membuat prioritas setiap pasangan berbeda juga dengan kegiatan atau kesibukan mereka. Mengetahui porsi prioritas dalam kesibukan serta hubungan asmara sebenarnya harus kamu tahu. Selain itu, jika kalian tidak saling mengerti, akan ada kesalahpahaman antara hubungan asmara. Dalam hubungan yang sehat, tentu pasangan harus mengetahui prioritasnya kan? Harus saling menghargai satu sama lain untuk mengkomunikasikan hal yang ada. Selain itu, mengetahui prioritas dalam hubungan juga dapat membuatmu menemukan keseimbangan yang baik. Kembali lagi di akun YouTube menurut gue, dan selamat datang. Kali ini aku akan membahas soal prioritas dalam hubungan. Jadi aku dapat quotes dari TikTok yang dia itu mengatakan kalau gak penting orang lama atau orang baru, kita sudah dewasa, prioritaskan orang yang mau sama kita aja. Ya kalau ngomongin soal prioritas ya sebenarnya apa sih yang kita prioritasin ketika kita udah dewasa? Entah partnership atau pekerjaan atau apapun itu yang menjadikan kalian itu ya mikir kalau ini harus jadi prioritas aku. Yang aku omongin kali ini bukan itu, tapi aku ngomongin soal di hubungan. Mungkin kalau kita memasuki hubungan, prioritas sosial kita itu biasa kan sering berubah. Ini biasanya yang dialami karena kita mulai memasukkan pasangan ke dalam kehidupan kita. Dan mungkin mengorbankan beberapa kegiatan atau hubungan lain demi mereka, kayak kebalikan-kebalikan gitu. Namun, perubahan dalam prioritas sosial dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik kan. Tidak banyak juga di luar sana itu yang masih berkelahi atau bertengkar dan berdebat. Misalnya dalam hubungan, mereka sering berdebat dengan pasangan mereka masing-masing soal prioritas. Aku ini harus diprioritasin,
karena aku pasangan kamu kayak gini, kok kamu lebih milih teman kamu daripada, kok kamu lebih milih ini. Pokoknya banyak masalah yang menuntut kalau kita itu harus diprioritaskan. Ya kadang juga sih sebagai pacar atau pasangan ya kita juga mikir lah, kok jadi gini ya, sebenarnya yang penting ini apa sih? Si ini atau si itu, si ini atau si itu. Jadi penting untuk diingat juga bahwa menjaga keseimbangan sebenarnya adalah kunci. Ini berarti kita menghormati kepentingan dan hubungan yang ada sebelum kita bertemu dengan pasangan, sambil memberikan waktu dan perhatian yang pantas pada hubungan yang sedang kita bangun ya. Terkadang perubahan dalam prioritas sosial dapat menghasilkan ya konflik itu tadi, terutama jika pasangan merasa diabaikan atau tidak dihargai. Ya banyak banget sih kasus kayak gitu kan. Komunikasi sebenarnya adalah solusi yang paling utama. Berbicara dengan pasangan tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing, jujur tentang bagaimana perubahan dalam prioritas sosial mempengaruhi kamu dan bagaimana kamu dapat menciptakan keseimbangan yang sehat. Jadi gak usah perlu mikir ya, kalau menurut aku jangan kita mikir, oh ya kalau aku ngomong kayak gini dia jadi kecil hatinya, merasa nggak diabaikan. Jadi apa? Ya kalau itu soal pekerjaan mungkin kalian bisa omongin dan komunikasikan ini dengan baik ya. Kalau soal pekerjaan dan nongkrong-nongkrong mungkin aja ya ada template yang ya ini aku sering katakan sama pasangan aku, maksudnya sama yang sekarang kayak gini. Dalam hidup aku itu kayaknya misalnya 100%. Dalam 100% ini 50% mungkin untuk keluarga. Atau 30% untuk pekerjaan. Atau bisa kalian kalkulasi sendiri. Nah, sisanya itu 10% untuk teman. Nah, sisa ada 10% lagi nih. 10% itu full untuk kamu. Jadi, kalau kamu matokin dan nargetin di luar dari apa yang aku mampu ya kelihatannya gak akan sampai-sampai ya. Tetap kurang terus kan di matanya dia. Padahal kita udah full power juga ke dia. Tapi karena dia matokin dan gak ada komunikasi yang baik jadinya ya konflik terus kan. So selanjutnya perlu memahami bahwa perubahan dalam prioritas sosial sebenarnya ya alami sih dalam hubungan. Ini bukan tanda bahwa hubungan kalian itu udah gagal, tetapi sih sebagai indikasi bahwa kita tumbuh bersama sebagai pasangan. Ini adalah kesempatan untuk merencanakan masa depan bersama kan, mengejar impian bersama dan mendukung satu sama lain. Ketika kita berhasil dan mengelola perubahan dalam prioritas sosial dengan bijaksana, hubungan kita dapat tumbuh lebih kuat. Ini adalah peluang untuk menunjukkan kepada pasangan bahwa kita peduli tentang kehidupan mereka dan masa depan bersama. Dengan komunikasi yang kuat dan rasa saling menghargai, perubahan ini dapat menjadi momen positif dalam perjalanan cinta kita kan. Simple aja sih sebenarnya kalau tips-tips yang menurut aku udah simpulin dari semua yang aku udah baca di artikel. Larinya ya tetap kuncinya adalah komunikasi. Itu yang pertama sih. Gak usah diragukan lagi bahwa komunikasi merupakan salah satu kunci hubungan yang sehat. Berbicara dengan jujur dan katakan apa yang kamu rasakan atau alami kepada pasangan kamu. Jangan takut untuk membicarakan hal yang justru dapat memperburuk dalam sebuah hubungan asmara. Kamu bisa jelasin sambil ngasih hadiah misalnya setelah kerja karena kamu lagi nongkrong misalnya sama teman kamu bawain sesuatu. Sayang, aku tadi lagi nongkrong sama teman karena udah lama nggak sama teman-teman, ini loh pubnya, ini loh aku tadi sama ini. Iya loh, tadi aku ditanyain sama teman-teman kok nggak ngajak kamu, tapi aku bilangnya kamu jangan marah lagi ya.
karena aku pergi sama teman aku, nanti lain kali aku akan ajak kamu sama teman-teman aku. Jadi kelihatannya itu kayak lebih positif dan lebih sehat. Kita bicarakan apa yang kita memang lakukan dan jangan berbohong ya. Maksudnya jujurlah dalam hal ini. Jadi kelihatannya kayak kita itu benar-benar menghargai dia. Walaupun kegiatannya kita itu ya sebenarnya dia nggak suka. Misalnya kayak montingin temen kita daripada dia. Dan jangan buat janji bersamaan dengan teman-teman kalian, jadwalnya bersamaan, terus kalian lebih mentingin teman kamu ya jelas pasangan akan marah kan. Terus yang kedua, memberi perhatian dan waktu. Sesibuk apapun kamu, maupun sejauh apapun jarak kamu dengan pasangan kamu, jika kalian tidak memberi perhatian dan waktu, terus apa yang mau dilihat dari hubungan itu kan? Tentu akan memperburuk sebuah hubungan. Berikanlah perhatian dan waktu yang cukup untuk pasangan kamu. Ketika kamu sedang memiliki waktu luang atau sibuk, tetap beri kabar pasangan kamu. Yang namanya sibuk itu nggak ada yang prioritas, adalah kita bagaimana bisa membagi waktu. Jika kalian sedang LDR ya, yang menjaga hubungan kalian tetap ada itu ya komunikasi dan kabar. Kalau itu nggak ada ya jangan sampai misalnya orang lain yang akan mengisi itu dan akhirnya kalian malah konflik soal kecemburuan lagi kan nggak baik juga. Terus yang ketiga itu adalah dukungan atau cita-cita pasangan. Kita harus selalu cerita ya. Salah satu dukungan menjadi bentuk prioritasmu dalam hubungan kepada pasangan kamu. Dukunglah pasanganmu dalam setiap saat dia ingin mengambil keputusan, dalam menentukan apa yang dia impikan. Jangan judge, ingat, terus beri dukungan, berarti kamu memberikan motivasi kepada pasangan kamu. Yang terakhir sih menjaga komitmen. Sambil menutup sesi video ini, mungkin yang paling penting ya, yaitu menjaga komitmen dalam sebuah hubungan. Menjaga komitmen dalam sebuah hubungan merupakan salah satu cara terbaik untuk memprioritaskan pasangan. Dengan ini kamu akan selalu menjaga komitmen dan memegang janji-janji yang akan kalian jalani. Dalam menjalankan sebuah hubungan asmara tentu sangat penting kan untuk berkomunikasi dan memahami apa saja yang dapat membuat hubungan mengerti arti prioritas. Kamu dapat memprioritaskan pasangan dengan baik dengan membangun hubungan yang sehat. So, terima kasih atas kesempatan yang kalian mau dengerin bincang-bincang ini. Agak lama sih, mau 15 menit, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian membangun hubungan yang sehat. Terima kasih. Selamat mendengarkan.